Halo Sobat Kalem, kembali lagi bersama kami di Mari Bercerita Sampai Tenang. Hari ini kita bersama lagi dengan Karyo dan juga Bang Ginanjar. Nah, akan tetapi pembahasan kita ini topiknya baru lagi nih Sobat Kalem. Nah, jadi kita hari ini membahas topik yang sangat dekat dengan kita ya, Karyo. Betul. Apa kira-kira Karyo topiknya hari ini kita? Nah, topik ini berkaitan dengan ini. Pernahkah Sobat Kalem mau membeli barang tapi belinya itu tanpa pikir panjang? Pokoknya beli aja. Ternyata waktu udah beli, Misal, nggak pakai. misal. Betul banget sih. Iya. Oh iya, relate banget ya. Iya. Nah, itu kan berarti ya pembahasan kita hari ini sangat relate dengan kita semua ya, Kak. Iya. Apalagi kan sekarang nih kita tinggal buka HP, terus tuh kita akses aplikasi yang kuning, yang oranye-oranye itu atau yang warna hijau-hijau itu, kita langsung bisa, wah apa ini menarik banget nih. Terus kita langsung tiba-tiba beli kayak gitu. Dikit-dikit gak tahu habis uangnya nanti kan. Ya, apalagi kan di aplikasi yang orang joget-joget itu, Iya. kan di sana tuh banyak orang live yang Iya. mempromosikan produknya tuh. Betul. Kan bisa aja kita terpersuasif karena itu. Nah, apa itu berarti ya istilahnya Karyo? Ya, itu biasanya kita kenal dengan impulsive buying. Oke, impulsif buying. Nah, kenapa kira-kira Karyo impulsif buying ini bisa terjadi, Karyo? Nah, ini kita bicara tentang konsepnya nih, Sobat Hmm. Kalem nih. Buying itu kan ya intinya beli ya. Hmm. Kita mau membeli sesuatu simpelnya kan begitu. Nah, kalau misalkan impulsif ini dari kata impulsif itu sendiri, yang mana ketika kita ingin melakukan sesuatu tapi kita melakukan sesuatunya itu tanpa pikir panjang. Oke, tanpa pikir panjang. Tanpa mempertimbangkan Yes. akibatnya. Iya, tanpa mempertimbangkan akibatnya, tanpa perencanaan yang matang, ya pokoknya wah, ikut nih. Bagus nih. Beli, dan akhirnya ya tadi terjadi penyesalan, terjadi harusnya aku nggak beli deh, tapi udah. Gak mikir ini penting nggak gitu ya. Hmm. Kepake nggak. Betul. Karena ini dari pengalaman pribadi juga ya Sobat Kalem ya. Aku itu dulu impulsif buyingnya itu kedua hal. Yang pertama buku, yang Oke. kedua itu kelas. Mm-mm. Suka banget ikut kelas pelatihan ini, pelatihan itu segala macam, sama beli buku. Hmm. Sekilas terdengar positif ya, sekilas ya. Tapi permasalahannya adalah di momen dulu waktu S1 itu, kalau sudah ke Gramedia, wah kayaknya bagus nih. Beli set, kayaknya bagus nih. Beli sekali ke Gram itu 200, 300, 400, 200, 300, 400, ya ratusan ribu lah. Mm-mm. Ternyata sampai rumah bukunya numpuk. Kebaca nggak? Enggak. Dan akhirnya di situ sadar, oh ini kalau kayak gini terus uangku habis, Iya. bukunya udah kebeli tapi nggak kebaca, kan sayang ya. Ya. Ya akhirnya ya udahlah mengurungkan niat untuk membeli buku lagi, ya dibaca aja nih buku-buku yang udah dibeli. Dan ya harapannya adalah kalau memang beli buku itu beli buku yang memang butuh gitu loh. Iya. Itu bukan sekedar kayaknya bagus terus dibeli ternyata nggak dibaca. Mm-mm. Bahkan jujur ya, ada beberapa topik buku yang sebenarnya itu aku udah punya topiknya, Mm. tapi tetap aku beli karena kayaknya bagus deh. Ya, kayaknya menarik sih. Ternyata ya itu tadi yang jadinya impulsif buying. Dan yang satu lagi kelas biasanya. Kelas kan lumayan ya, 500.000 ada yang jutaan ya kan. Mm-mm. Dan pada beberapa kelas itu sebenarnya kelas-kelas yang aku tuh secara umum udah tahu ilmunya. Makanya dulu itu waktu S1 cukup sering ikut kelas yang sebenarnya teorinya udah paham, udah praktek juga di lapangan, dan ilmunya muter-muter aja. Tapi di momen ada muncul iklan-iklannya, di momen ada muncul flyernya, perasaan pengen beli itu bergejolak. Wah ini bagus nih, belilah tang. Ya, Ternyata ya, waktu ya. ikut kayak gini doang nih. Ternyata besok-besoknya lagi ada lagi yang kayak gitu lagi. Wah keren, ikut lagi nih. Berarti spektrumnya bisa dibilang dari antusias menjadi penyesalan ya, Karyo? Iya betul. Spektrum emosi. Dan kayaknya berlaku juga untuk ini ya, kalau kita beli barang-barang Iya, tertentu ya. Tapi terulang ya. Iya. Kalau Bang Ginanjar nih, apa biasanya barang yang bikin Bang Ginanjar merasa kayak, aku harus beli nih, kayak gitu? Kalau aku sih Atau biasanya ya bisa memunculkan perilaku impulsif buying lah misalnya kayak gitu.
Kalau sih biasanya kayak peralatan konten kayak gini nih. Habis itu juga kadang kalau olahraga itu pengen bikin gym sendiri, kan, tapi budgetnya nggak sesuai kan. Jadi akhirnya di endingnya makan di akhir bulan makan mie doang. Malah bisa beresiko usus buntu jadinya. Betul. Iya, iya. Itu kenapa sih Kak Rio kira-kira bisa muncul perilaku impulsive buying ini? Sebenarnya Apakah kalau karena ada kayak fear of missing out gitu atau FOMO gitu atau gimana sebenarnya? ini secara umum ya sobat Iya. kalem ya, ada beberapa faktor sebenarnya, tapi aku mau bahas 2 faktor aja dulu. Yang pertama biasanya ya karena kita mungkin stres atau pusing atau overthinking dan lain sebagainya lah, intinya Dijadikan coping stress ya? iya seperti betul, itu ya? dijadikan coping stress akhirnya. Coping stressnya nih kayaknya ini dah. Oh, sederhananya pelampiasan gitu ya. Iya, pelampiasan. Akhirnya melampiaskan untuk membeli barang atau sesuatu yang sebenarnya kita tuh nggak butuh-butuh amat gitu, tapi kita tuh nggak terlalu butuh dengan barang ini. Akhirnya ya itu tadi penyesalan terjadi. Sama yang kedua tadi seperti kata Ilyas tadi ya, yaitu FOMO, fear of missing out. Nah itu yang terjadi pada aku sih teman-teman ya, sobat kalem ya. Aku tuh FOMO sebenarnya waktu itu, karena teman-temanku ini kan orang-orang yang ini ya suka belajar, baca buku segala macam. Kemudian mereka punya buku A, punya buku B, katanya bagus, wah seru nih, beli. Ikut kelas A, kelas B katanya bagus, wah keren nih, beli. Padahal pada beberapa case buku-buku yang aku beli itu adalah buku-buku yang tadi ya aku udah tahu topiknya sebenarnya. Dan padahal ibarat aku tuh nggak beli pun bisa, ya udah pinjem aja bukunya. Iya benar-benar. Karena toh juga pada beberapa buku yang aku beli aku cuma baca 1 kali. Iya. Dan akhirnya ya itu tadi ada penyesalan di sana. Kelas juga begitu, ada beberapa topik dan beberapa hal yang sebenarnya aku udah tahu gitu, udah tahu ilmunya dan udah praktek juga di sana. Coba Tapi ditebak ya, karena itu dari sekian buku yang kebaca berapa? apa tuh ya? 4. 1. Itu sudah bagus banget loh. Itu pikirannya sudah positif banget loh. 4 ternyata. Itu sih kita hampir sama ya. Iya itu PR banget sih waktu S1 dulu, benar-benar ngerasa aduh aku habis nih cuman buat beli buku, bukan cuman sih ya, tapi bukunya itu bukan ada juga. sesuatu hal yang dibutuhkan saat Oke. itu. Tapi ada juga yang orang bilang kalau Karyo kalau beli buku itu sebuah investasi. Ada investasi juga kan dari orang bilang atas. kayak gitu sebenarnya. Soalnya aku juga Karyo dulu tuh semasa zaman-zaman kuliah. Zaman-zaman kuliah, habis itu juga pertama kali kerja pada saat itu, aku juga setiap Jumat tuh selalu menjadwalkan, kan pulang kerja hari Jumat tuh kan biasanya lebih cepat ya. Jadi aku tuh, apalagi aku kan di Banjarmasin kerjanya, jadi aku tuh selalu menjadwalkan di hari Jumat tuh pasti ke Gramedia dan beli buku. Tapi syukurnya buku-buku yang ku baca tuh buku cerita Karyo. Bukan buku bukan buku yang knowledge lah kayak gitu, karena aku tuh suka banget dengan cerita kan, jadi ya pasti kebaca terus kayak gitu. Nah mungkin itu juga sobat kalem Kan perbedaan dari baru impulsive terus tuh buying. yang kebaca. Perbedaan dari impulsive buying dan emang buying aja. Iya. Kalau misalkan orang beli kan ya memang dipakai ya, dalam artian seperti tadi dibaca segala macam. Kalau aku itu sobat kalem waktu zaman S1 bukunya malah numpuk. Dan akhirnya sampai lupa aku punya buku itu. Itu kalau orang-orang tuh biasanya ada aja tiba-tiba ketemu bukunya di belakang lemari, ya, bisa aja kayak gitu kan karena lupa. Wah. Sampai pernah di satu momen lagi ini kan, lagi lihat di dalam perpustakaan pribadi kan, aku ada ya perpustakaan pribadi. Cek terus ngebaca Apa? kapan dia beli ya? Ya cuman ya alhamdulillahnya udah inilah ya di rumah lah. Dari ratusan buku kayaknya ya 80-an lebih lah, 80% lebih lah yang udah dibaca. Tapi kalau sekarang tuh lumayan banyak orang impulsive buying tuh ke pakaian ya. Ya itu banyak Lagi kan ada tren apa namanya pas clothing atau apa gitu namanya, yang Shifting gitu ya. sampai kayak banyak banget kan kayak sampah dari pakaian juga numpuk juga di luar sana tuh sampai jadi clothing kayak gitu kan. Itu karena industrinya tuh terlalu banyak permintaan. Sedangkan ya coba kita bayangkan kalau kita beli baju itu kayaknya
setiap hari itu kayaknya nggak bakal baju yang baru gak sih? Atau kayak mana? Aku nggak tahu ya, itu preferensiku pribadi ya. Mungkin ada sobat kalem di luar sana yang mungkin emang setiap hari dan setiap minggu dan setiap bulan tuh beda-beda bajunya. Tapi kalau aku sendiri kan bajunya itu aja. Itu kalau sobat kalem lihat bajuku setiap kali podcast kayaknya itu aja dah gitu. Tapi aku cuci ya, bajunya aku cuci ya. Tapi kan termasuk konsep minimalis kan. Iya. Yang pakainya yang itu aja dan menghemat ruang juga kayak gitu. Nah, kalau orang impulsif buying itu berarti bisa dibilang sebenarnya dia itu tidak mempertimbangkan apakah barangnya itu memang benar-benar berguna ya Karyo. Seperti itu ya Karyo. Iya. Nah, kira-kira dampaknya apa sih impulsif buying ini Karyo? Yang pasti ini ya sobat kalem ya, muncul penyesalan itu paling sering kejadian sih. Karena kan bajing ya, yang mana kita ngeluarin uang kan. Dan ketika uangnya keluar, barangnya datang, kepakainya sekali dua kali. Oh, berarti itu bisa dopamin singkat juga ya? Iya, betul. Dopamin singkat ya? Ya. Dan kadang-kala orang yang impulsif buying itu, mereka itu ya itu tadi, mereka senengnya itu ketika nerima barang datang. Nah, itu senengnya. Bukan ketika aku mau pakai ini jangka panjang. Iya benar. Ya, apalagi yang seperti kita bahas di awal-awal Karyo, sekarang tuh kita untuk berbelanja itu sangat terfasilitasi Karyo. Kita cuman buka HP dan sangat mudah banget. Kita cuman buka HP, terus tuh tiba-tiba ada orang random di sana yang live mempromosikan produknya dan lumayan menarik. Apalagi kita kepikiran biasanya produk-produk rumah tangga Karyo. Ibu-ibu tuh biasanya ada melihat, oh ini pancinya murah kayak gitu, terus beli juga dapat 3. Iya, beli 2 dapat 3 itu, terus tuh promo-promo, apalagi tadi itu Karyo lagi ada promo tuh harga 0. Gimana ya? Harga 0. Nggak bisa sih, nggak aku beli sih. Itu sih Karyo, jadi banyak banget kan biasanya numpuk-numpuk barang-barang dari tangga gitu, apalagi kena di sistem COD. Yang bayar orang lain. Itu ada di rumah. Sering kejadian di kantorku. Oh iya. Terus yang bayar siapa? Satpam. Entah salah satu pegawainya ini nitipin duit nih, nanti bayarin gitu. Tapi banyak kan ditalangin sama satpam ya. Gitu sih. Kasian banget satpamnya ya. Iya. Syukur nggak kasbon ya. Iya. Nah, syukurnya bakal pasti dibalikin. Nah, sekarang bisa transfer kan? Iya. Jadi lebih mudah lagi. Iya, lebih mudah lagi. Kayaknya emang di dunia modern seperti kita sekarang ini ya, kita tuh sangat dituntut untuk menjadi orang yang konsumer. Betul. Konsumerisme tuh luar biasa. Nah, itu mungkin salah satu faktornya ya kenapa jadi inflasi buying. Apalagi kalian ingat nggak? Zaman kita Covid kemarin. Oh iya. Itu kan takut banget kita tuh kalau kehabisan stok makanan, terus juga kehabisan stok minyak. Terus tuh orang-orang pada berlomba-lomba ke mall. Itu kan impulsive buying yang bahkan itu bisa memunculkan agresi gitu. Iya, betul. Nah, itu kan lumayan mengerikan juga impulsive buying ini. Nah, tapi Karyo kira-kira nih impulsive buying ini apakah terdampaknya tuh ke anak muda aja atau orang tua juga sebenarnya sih? Kayaknya orang tua ya juga enggak sih? Kayak semuanya deh. Kayaknya semuanya sih. Iya. Ya apalagi kan setiap dari kita pasti megang HP kan sekarang. Apalagi banyak waktu kosong. Ya. Berubah. Scroll. Wah, asik nih beli. Ini kan pertama kan naik nih. Ada impulsive buying nggak ke minyak nih? Jadi pertalit jadinya langka. Langka nih, lagi langka nih. Tapi itu sebenarnya bukan impulsive buying sih, tapi karena situasi aja. Darurat ya. Darurat itu. Nah, ini ya. Banyak yang terjadi ya sebenarnya dalam impulsive buying ini ya. Atau gini, pernah nggak sih sobat kalem itu beli barang, barangnya murah? Iya, murah nih beli. Datang nggak kepake, besok-besoknya lagi murah beli. Barangnya nggak kepake lagi, besok-besok lagi murah beli. Ternyata loh ini barang yang kemarin nih, kebeli 2 misalkan. Terus berlanjut terus seperti itu. Kadang ngerasa barangnya murah nih, murah, tapi lama-lama jadi nggak tahu ya. Apalagi ada mindset dimana kalau beli satu sayangi ongkir katanya. Iya benar. Belinya banyak nih. Beli 5 sekalian deh. Dan akhirnya kebeli banyak dan ya satu aja nggak kepake gitu. Beli 5 itu buat apa? Dan itu jadi sampah rumah tangga juga nggak sih? Itu jadi nambah problem baru itu di rumah tangga. Di rumah malahan. Iya benar.
nanti ditanya, oh kenapa kok beli banyak? Iya ininya tadi ya ongkirnya. Kenapa lagi ada satu problem nih yang mungkin muncul, apalagi kan ongkir banyak ini biasanya dikurangi kalau kita menggunakan Shopee Pay Later. Iya. Dapat diskon kan biasanya. Iya betul. Apalagi dia merasa kalau 10.000 kok, 2.000 kok, tapi kalau misalnya berkali-kali kan akhirnya tetap 100.000 juga. Numpuk juga jadi. Numpuk juga akhirnya. Itu Tambah permasalahan baru, jadinya pinjaman online. Ya tapi itu sih impulsif Sobat buying Kalem. ini. Atau ada nih sobat kalem yang di rumahnya itu mungkin cewek ya atau cowok deh ya, nggak tahu deh ya. Misalkan ini rasanya gini, aku mau beli baju soalnya bajuku sedikit. Ternyata waktu dicek lemarinya Banyak. betul. Sampai 3 lemari. 3 lemari. Pernah gak sih ketemu orang kayak gitu? Iya. Atau mungkin sobat kalem. tapi bisa lihat sini aja sih. Ini contoh diri sendiri. Contoh diri sendiri. Tapi kalau aku sebenarnya aku nggak bisa dibilang panik buying juga sih. Aku cuman hobi makan aja. Itu masuk nggak? Kayaknya enggak deh. Enggak ya, karena Kayaknya kebutuhan ya. Kebetulan ya. Soalnya kan juga perut tuh kan terbatas juga ya. Ya. Pasti ada rasa kenyangnya. Ada rasa kenyangnya. Nah masalahnya kalau impulsif buying yang dalam konteks ini ya benda segala macam nih kan, kadang nggak ada rasa kenyang nggak sih? Iya. Karena ada penasaran. Iya. Penasaran, penyesalan. Apalagi kan FOMO. Nah, puasnya tuh singkat. Alhamdulillah sampai senang. Nanti dopaminnya udah hilang. Iya, iya. Penasarannya muncul lagi. Senangnya itu mecahin plastik peteknya. Oh iya? Iya. Kok bisa itu? Tapi itu emang satisfied banget sih. Iya. Satisfying banget sih. Benar. Tapi gimana sih yang membedakan antara kita tuh ketika membeli barang itu sebenarnya itu hal yang normal dan lumrah saja Karyo, akan tetapi di spektrum tertentu dibilang menjadi panic buying. Apa sih yang impulsive buying kayak gitu? Impulsive buying. Apa sih yang membedakannya itu Karyo? Gini, mungkin sobat kalem nantinya bakal bertanya-tanya Karyo. Aku beli barang ini boleh nggak ya? Apa aku termasuk jadi impulsive buying nih? Atau sebenarnya hal ini sebenarnya ya ini keperluanku sendiri kayak gitu. Bagaimana sih caranya kita meyakinkan diri kalau pembelian kita ini sebenarnya ya ini kebutuhanku kayak gitu. Tapi di spektrum tertentu mungkin ini dia merasa kalau apakah ini impulsive buying ya gitu. Apa sih yang membedakan yang sangat jelas antara impulsive buying dengan juga buying secara umumnya Karyo? Sebenarnya apa sih? Kalau dari aku sih ya sobat kalem ya, yang paling membedakan itu di perencanaan sebenarnya. Nah, ketika ada suatu barang, dia merencanakannya itu untuk jangka panjang atau sekali pakai. Nah, kalau misalkan dia merencanakan itu untuk jangka panjang dan memang konteksnya kebutuhan ya, karena kan jangka panjang. Ya biasanya itu bukan impulsive buying sih, karena memang dia butuh aja dan dia bisa memastikan barangnya dipakai dalam konteks jangka panjang. Nah, sedangkan impulsive buying ini kan seringkali ya tujuan dia untuk beli itu untuk memuaskan ininya kan ya, dopaminnya itu kan sebenarnya. Dopamin, keputusan beli, nyesal. Dan biasanya penyesalan terjadi itu karena beberapa hal. Yang pertama uangnya keluar ya kan, banyak ternyata kan. Kemudian yang kedua juga dia menyadari oh barangnya nggak kepake ternyata. Kalau kepake pun kayaknya 1-2 kali doang sih, 1 atau 2 kali doang kepake di momen tertentu aja, terus ya udah nggak kepake lagi deh barangnya. Gitu. Dan itu kerasa banget sih impulsive buying. Khasnya itu adalah ketika dalam suatu rumah itu ada banyak barang yang sejenis, yang setipe, dan barangnya itu banyak yang nggak pakai. Khasnya itu entah baju kan, buku kan atau apa. Nah terus itu berarti bagaimana caranya Karyo meregulasi agar kita tidak menjadi seorang yang impulsif untuk membeli sesuatu hal? Kalau aku ya sobat kalem ya, ini pengalaman pribadi sih ya. Waktu ini dulu kan sukanya ke Gramedia, dalam waktu seminggu itu pasti ada tuh, pasti ada ke Gramedia. Akhirnya yang aku lakukan adalah selain aku menyelesaikan buku-buku yang udah aku beli dan baca ya sobat kalem ya, yang aku lakukan adalah aku tidak ke Gramedia. Kenapa? Ya karena itu menjadi stimulus jadinya. Simpel lah, ketika sobat kalem itu main Shopee nih, Shopee tag itu kan stimulus ya, pemicu.
karena ada Shopee, kemudian nanti ada ya diskon 50%, diskon 50%. Cuman hari ini loh Kak, kalau misalkan Kakak nggak beli hari ini, maka barangnya akan naik lagi. Ayo cepat, blo. Itu kan jadi pemicu tuh. Yang memunculkan mungkin statement di pikiran kita, wah harus sekarang banget nih. Emosi Lonjakan emosi. Padahal besoknya dia ngomong kayak gitu juga. Dengan barang yang sama. Lonjakan emosi, berarti kita harus meredakan lonjakan emosinya itu ya Kak? Ya, meredakan lonjakan emosinya dengan apa? Dengan tidak datang ke pemicunya. Kalau aku kemarin ya dengan tidak datang ke Gramedia. Oh iya. Iya. Sedih banget gak sih? Sedih banget gak sih? Tapi harus ada. Soalnya aroma Gramedia itu sangat khas Kareo. Itu adalah tempat relaksasi aku biasanya, dengan musiknya dari Kenny G. Ya itu oke. Ya. Dan aku tuh baru ke Gramet ketika aku sudah menyelesaikan beberapa buku yang sudah aku beli. Iya. Jadi take a space dulu lah. Yes, betul. Meredakan lonjakan emosinya. Itu yang pertama. Terus ada juga nih yang kedua nih, karena kadang-kala kan kita udah beli ini nih, udah beli buku kemudian udah kita baca kan. Di kasusku nih sobat kalian, aku udah baca buku yang aku beli karena aku menyadari bahwa wah aku impulsif buying dan kelihatan dari kasku yang boncos saat itu udah jujur ya jutaan buku yang belum banyak dibaca kan. Akhirnya aku baca singkat cerita waktu ke Gramet lagi karena sudah membaca buku-buku yang udah aku beli tadi yang nganggur lama itu, baru tuh ketika aku masuk Gramet dan menemukan buku-buku yang menurutku bagus, yang aku pikirkan dalam diriku dan aku katakan ke dalam diriku adalah oke, ini bukunya akan kubaca atau tidak. Oke. Refleksi diri ya. Refleksi ini dibaca nggak nih bukunya? Kalau misalkan dibaca, keperluannya apa? Apa yang mau kulakukan dengan buku ini? Apa yang mau kurangkum dengan buku ini? Apa yang mau kupraktekkan dengan buku ini? Kira-kira worth it tidak? Dan akhirnya waktu nih misalkan aku udah nemukan 4 atau 5 buku, nah biasanya itu akan kukurasi prioritinya yang mana, yang benar-benar aku perlu dan ku baca. Gitu. Akhirnya ya itu tadi aku pilih 1 atau 2 buku dan 3-nya aku lepas. Karena biasanya itu ke Gramet bisa 3, 4, 5 buku. Satu buku let's say 200.000 misalkan, itu kan bisa 1 juta sendiri. Dan yang dibaca 1 misalkan ya kan rugi ya. Akhirnya itu sih yang aku pikirkan, yang mana benar-benar aku pakai gitu bendanya. Nah itu perencanaan yang menurutku penting sih ketika kita menemukan sebuah barang, karena kita harus menyadari bahwa bisa jadi ini nih lonjakan emosi aja sebenarnya. Nah karena ada emosi di sana, ada lonjakan emosi yang kadangkala karena kita tidak merencanakan, kita hanya sekedar memuaskan emosi aja, makanya kita harus naikkan logikanya. Iya benar. Kita harus petakan, kita harus rincikan. Oh iya, aku senang dengan buku A, buku B, buku C. Terus apa nih gunanya? Apa fungsinya? Gitu juga dengan kelas. Nah kalau kelasnya agak sulit sih ya sobat kalau. Kalau Gramet kan ada bentukannya ya. Iya, kalau kelas kadang-kala nggak ada lagi series. Iya, tidak ada lagi series itu, dan kadang-kala munculnya juga karena iklan, dan kita kan nggak tahu ya, tiba-tiba munculan iklannya segala macam karena lagi main sosial media atau apa. Nah ya kalau aku lakukan kelas itu langsung ke poin yang kedua biasanya. Ini temanya kayak gimana, perencanaan ke depannya gimana, kemudian ilmunya kepake apa enggak, terus aku pernah belajar ilmu ini apa tidak. Kalau misalkan aku udah pernah belajar ilmunya dengan ini ya, konsepnya satu tipe, oh berarti aku hanya perlu membuka dan membaca kembali modul di pelatihan sebelumnya, dipraktekkan benar-benar, dilakukan benar-benar. Nah kelas yang muncul itu ya udah nggak usah diinginkan lagi. Kalau berbicara tentang barang rumah tangga ataupun juga pakaian, itu kira-kira nih bagaimana ya Kak? Ini agak ini ya aku ya, karena kan udah berumah tangga ya, dan gitu. maaf ya. Iya. Love you sayang. Canda. Ya, bagaimana tuh? Soalnya itu yang paling dekat biasanya Kak Deo dengan pemirsa, dengan pendengar sobat kalem biasanya. Ini
kalau aku ya sobat kelom ya, anggaplah aku nih, Iya. anggaplah aku tuh orangnya suka beli barang, Hmm. suka beli baju, bla 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 lah ya. Yang aku lakukan sama seperti dua hal tadi sebenarnya ya. Yang pertama adalah batasi penggunaan dari yang itu apa tuh yang joget-joget, yang beli barang ya itulah, Yang aplikasi live. itulah yang live segala macam itu dibatasi dulu. Iya, iya. Kemudian yang kedua adalah sama seperti tadi, direncanakan, dilihat lagi barang-barang yang di rumah sudah ada apa belum tuh, barang yang satu tipe. Iya. Itu yang pertama tuh. Terus yang kedua, barang-barang di rumah ataupun baju tadi kira-kira kalau aku beli dipakainya itu di momen apa aja. Oke. Karena ada beberapa kasus yang mana kita beli baju nih, Oke. banyak nih baju Iya, tuh iya, di iya. lemari udah 3 nih misalkan. Ternyata waktu kita tanya ke diri kita sendiri, di lemari satu ada berapa baju yang perlu pakai? Oh, Iya, dari iya, benar. anggaplah 30. Dari 30 cuma 4. Lemari 2, berapa baju yang kamu pakai? Cuma 3. Lemari 3, berapa baju yang kamu pakai? Oh, ini ada 5 baju dari 40. Nah, akhirnya ternyata kita menyadari, oh, baju yang kita pakai itu aja ya. Iya. Ternyata ada banyak baju yang tidak Terpakai. terpakai. tidak Jadi ini tergunakan. jadi kasur tikus malah. Ya, nah ini tips juga nih bagi sobat kalem yang berumah tangga. Kalau Gimana nih? misalkan Perlu nih aku nih. kalau misalkan istrinya atau suaminya Oke. mungkin impulsif buying, maka uangnya itu disimpan pada orang yang tidak impulsif buying. Tapi kalau misalkan dua-duanya agak sulit sih ya. Itu harus sering refleksi setiap malam. Sering refleksi itu. Pertama ini menghindari yang aplikasi itu, Ya. yang ada live-nya, terus itu juga toko-toko kuhi ngeren Iya. gitu. Terus itu juga meyakini kalau ingin beli sesuatu, pertanyakan lagi ke diri sendiri apakah ini lonjakan dopamin, Yes. lonjakan emosi dan juga keinginan kita untuk memenuhi dopamin Yes. seperti itu di otak. Nah, itu Ya. harus kayaknya yang paling penting sebelum mengambil tindakan membeli itu harus pertanyakan ke diri sendiri nggak sih? Betul. Itu yang sangat penting, Penting ya, banget ya, itu. mempertanyakan apakah barangnya ini relevan dengan kehidupan kita, apakah barangnya ini bermanfaat untuk kehidupan kita, terus itu juga secara jangka panjang apakah barangnya nanti bakal bisa membantu kehidupan kita, terus itu juga pertanyakan lagi apakah barangnya ini sebenarnya niche-niche-nya itu udah ada di rumah atau enggak kayak gitu. Itu yang paling penting. Jadi ya seperti segala aktivitas yang kita lakukan di luar sana ya, Karyo, di penghujung hari kita harus sering-sering refleksi Yes, betul. dalam pengambilan tindakan kayak gitu. Begitu juga ketika kita mau membeli barang. Ya, karena penting tuh refleksi itu. Iya, penting banget. Setidaknya kan ini ya, ketika dopaminnya mulai naik, ketika rasa Penasarannya penasarannya itu mulai naik, kita tuh memberi jeda tuh Betul ke diri kita. Nah, itu penting banget. Memberi jeda ke diri kita agar kita bisa merencanakan dengan baik. Kalau Bang Ginanjar biasanya nih setelah membeli barang, apakah tetap puas saja atau merasa kalau ini tindakan yang membuat aku kecewa Ya. atau bagaimana? Sama pada orang lain ya. Jadi kepuasannya itu ketika kita beli, Dan barangnya datang. transfer, barangnya datang, Nah, setelah dibuka, wah pakai sekali, pakai 2 kali, habis itu kayak udah deh, kayak nggak terlalu penting, dan akhirnya ya penyesalan, ya. pasti penyesalan sih. Kecuali yang memang barangnya penting kayak kolam ikan, itu kan penting. Jadi, Atau mungkin Bang Ginanjar kalau jadi afiliat ya, ya Nah, itu kan penting ya, juga, bisa gitu. diputar kembali Diputar kan. kembali, Ya. roda ekonomi. Iya. Dan apalagi kalau berumah tangga tuh penting juga membuat anggaran kan sebenarnya. Oh iya, benar-benar. Betul. Membuat anggaran. Aku masih belum relate sih sebenarnya, Iya. tapi itu penting banget tuh. Aku menyetujui hal itu. Ya sekian juta lah misalkan. Mungkin kalau misalkan bikin kita mau jajan. buku kas tabungan bersama ya. Ya, boleh jajan tapi tidak boleh lebih dari sekian juta misalkan dalam sebulan. Anggaplah gitu. Itu aku susah banget, apalagi aku hobi ngopi lagi. Ya mungkin nanti Sehari 5.000 aja. 5.000 buat beli kopi. Nggak cukup. itu nanti jadi tantangan aku Karyo. Kayaknya beli kopi sih. Apa mungkin aku? Enggak deng, aku kan perlu kopi. Iya. Bikin kopi sendiri aja di rumah kan. Oh. Bisa bisa. Beli alatnya lagi, beli alatnya. Benar-benar Mahal. Iya, bisa tuh. beli alatnya. Tapi mahal di awal kan.
Iya sih. Nggak apa sih. Tapi keren nggak sih punya alat kopi di rumah? Iya, sambil jualan offline atau online. Iya benar. Buka di depan rumah. Itu bisa Betul. jadi masukan uang. Yang tabungan tadi kali ya. Gimana? Ya itu sih. Apalagi kalau berumah tangga kan, dan Iya, kita bukan berarti kita membatasi diri kita untuk belanja sesuatu yang kita senangi ya sobat Iya, kalem ya. Nanti malah, wow aku nggak mau impulsif buying, Hmm. jadi aku nggak mau belanja sama sekali, ya kayak gitu juga konsepnya, tidak Iya, se-ekstrem benar, itu. benar, benar. Kalau ini opsi aja sih, boleh dilakukan boleh tidak. Ini yang aku lakukan sih ya sobat kalem. Jadi Hmm. aku sama istriku itu punya anggaran tersendiri kalau memang kami mau membeli sesuatu atau belanja lah ya, belanja yang sifatnya itu jajanan yang mana itu bukan kebutuhan primer. Dan setelah ya, beli baju misalkan, tapi bajunya itu bukan yang harus banget dibeli gitu loh, karena masih ada baju lagi di rumah segala macam. Nah itu udah ada anggarannya sendiri. Kalau misalkan dalam waktu 1 bulan itu anggaplah anggarannya sekian juta, nah itulah yang harus dibatasi. Kalau udah lewat anggaran itu, jadi kita nggak bisa lagi tuh mau beli baju, mau beli makanan misalkan, mau beli apalagi ya minuman yang tidak primer ya sobat galamnya, yang tidak primer, yang bukan utama, nah itu nggak bisa lagi itu. Sudah ada batasannya. Karena takutnya ya tadi impulsif buying itu kan dia beli dikit, Ya. beli dikit, lama-lama nggak kerasa jadi bukit. Iya benar. Apalagi merasa ada uang numpuk di Ya. rekening kan, Nah, nganggur nih. nganggur. Kalau udah ini ada kesepakatan kan, oh sekian, oh udah kelebihan nih, oh berarti nggak bisa nih. Benar. Setidaknya ya nunggu bulan depan lagi untuk memenuhi hal tersebut. Nah, itu salah satu tips juga biar apa? Biar ketika kita beli itu kita bisa mikir uangnya lebih tepatnya. Selain kita mikir barangnya itu berguna atau tidak, kita juga mikir uangnya kan. Jangan sampai uangnya itu habis untuk hal-hal yang sebenarnya nggak ada barang itu pun kita masih bisa hidup. Iya. Ya urgent banget ya. Nggak urgent banget. Betul, itu salah satu. Berarti yang perlu kita perhatikan itu adalah apakah barangnya itu ya itu menunjang kehidupan. Seperti itu. Rekening bersama itu kayaknya penting banget sih untuk setiap rumah tangga. Oh iya betul. Bang Ginanjar juga ya? Rekening masing-masing sih. Rekening Oh, masing-masing. masing-masing. Tapi ada tabungan nanti aja kayak gitu kan. Anggaran aja sih, anggaran Anggaran. untuk setiap bulan belanja bulanan itu kayak sudah ada di pos masing-masing. Nah, itu kan perencanaan Itu apa perencanaan perencanaan anggaran. Oke, lanjutnya nih apa katanya? Apalagi ya itu aja sih guys. Itu aja ya. Jadi poin pentingnya. Soalnya ya itu impulsif buying ini sangat dekat dengan kita ya Kak Reo. Bukan hanya remaja, akan tetapi juga orang dewasa. Yes, Apalagi betul. kan orang dewasa ini mereka punya sumber ekonomi Kak Reo. Mereka punya penghasilan sendiri kan Ya. ya. Terus tuh melihat kalau ini ada uang nganggur nih di rekening, terus tuh dia beli secara sedikit barangnya akhirnya numpuk apa? Jadi sampah di rumah. Betul, Jadi ya, barang tidak kepake kayak gitu. Nah, itu kan jadinya buat rumah jadi berantakan juga kan. Betul. Itu salah satu dampaknya. Nah, jadi ya impulsif buying ini ya bisa dibilang ini kalau nggak bisa kita regulasi sejak awal itu bisa berdampak ke kehidupan kita Kak Reo. Bukan hanya secara keuangan, Ya. akan tetapi ya secara estetika rumah tangga lah juga di rumah seperti itu, ya kan? Ya. Estetika ruangan, apalagi ya sekarang juga ada isu kan kayak sampah di lingkungan kita kayak gitu. Kan sayang juga kalau kita beli barang tanpa kita gunakan akhirnya cuma jadi sampah, apalagi sampahnya nggak terkelola. Betul sekali. Nah, ya mungkin itu aja ya Kak Reo pembahasan kita hari ini ya Kak Reo. Ada begitu banyak yang kita bahas hari ini terkait impulsif buying, mulai dari penyebabnya, terus tuh kenapa kita bisa menjadi impulsif buying, terus itu juga dampaknya Kak Reo. Nah, ini sudah hampir 30 menit kira-kira pembahasan kita. Kalau misalnya Sobat Kalem ada pertanyaan ataupun juga ada request pembahasan, bisa langsung ya Kak Reo ke Giveform yang kita sediakan di deskripsi, di link deskripsi video YouTube kami. Ya mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini terkait impulsif buying. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.